Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tahap finishing dari Masjid Darussalam yang berlokasi di Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang merupakan program masajid amal jariah pembangunan masjid. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini sudah mencapai 95% pembangunan ini selama 1 tahun lebih. Allahu Akbar. Sahabat rahmatullah Subhanahu wa taala, kita lihat ini kita berada di halaman depan. Insya Allah ini akan dibangun jembatan parkir ya, untuk memfasilitasi roda 4 yang akan sholat, beribadah, kemudian yang akan mengikuti pengajian di Masjid Darussalam. Insya Allah kita akan capai 7 meter untuk panjangnya. Allahu Akbar. Jadi bisa memuat banyak mobil sehingga kapasitas untuk melaksanakan amal soleh di masjid semakin banyak. Alhamdulillah, sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita menginginkan masjid ini adalah solusi bagi umat. Solusi. Karena dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita segala masalah, segala problem, segala hal itu dipecahkan di masjid ya. Dipecahkan di masjid. Jadi ketika datang ke masjid itu bisa menemukan ide, menemukan solusi, bisa menyelesaikan masalah kita. Allahu Akbar. Karena ini adalah rumah Allah. Maka dari itu, sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan berusaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid bukan hanya untuk sholat. Bukan hanya untuk sholat. Yang sudah berjalan selama Februari masjid ini dibuka, alhamdulillah, kami sudah mengamalkan masjid ramah anak. Apa itu masjid ramah anak? Ya, Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, jika masjid kalian sepi dari tawar yang anak-anak, maka waspadalah kalian pasti meninggalkan generasi yang lemah. Dan perkataan ini diamini oleh Muhammad Al-Fatih ya, dua-duanya pahlawan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pahlawan Islam yang menaklukkan Masjidil Aqsa dari tangan tentara salib. Kemudian Muhammad Al-Fatih adalah pahlawan Islam yang menaklukkan Konstantinopel dari Imperium Bizantium dan menjadikan warganya bahagia dengan menerapkan syariat Islam. Allahu Akbar. Kami sudah mengamalkan dengan izin Allah di Masjid Darussalam yang adzan anak-anak, yang iqomah anak-anak. Bahkan ketika sholat Jumat, jamaah mau masuk ke sini, ya, jamaah sudah masuk ke naik tangga ke atas, itu di tengah-tengah karena kita sekarang sedang kondisi pandemi, anak-anak sudah menyiapkan masker dan menyiapkan hand sanitizer untuk seluruh jamaah. Jadi kalau ada jamaah yang tidak bawa masker, kita kasih maskernya. Kemudian sebelum masuk pakai hand sanitizer. Jadi kita senantiasa menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman, dan kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Baik, sahabatku, mari kita naik ke lantai 2. Lantai bawah insya Allah akan difungsikan untuk gedung serbaguna ya. Gedung serbaguna untuk apa? Untuk musyawarah, sebagian tempat belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, di kampung kami ini ada program belajar Al-Quran untuk anak-anak yang dikenal di Jogja istilahnya TPA ya, ada. Kalau kita di sini namanya SPA, Sanggar Pendidikan Al-Quran. Kemudian ada juga program belajar untuk orang tua, lansia, yang di atas 50 tahun, 60 tahun berusaha untuk belajar mulai dari Iqra jilid 1, A, Ba, Ta, Masya Allah. Ini pahalanya double jamaah. Yang pertama pahala membaca setiap huruf Al-Quran, 1 huruf pahalanya 10. Yang kedua pahalanya adalah pahala terbata-bata karena lebih sulit. Alhamdulillah kesadaran di warga sekitar sini sangat antusias untuk belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Sahabat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kami juga berharap pada Allah masjid ini
bisa menyelesaikan problem sosial, terutama kondisi saat ini pandemi, maka banyak yang terdampak secara sosial ekonomi. Ya, kami berusaha untuk menjadikan sedekah dan infak menjadi ujung tombak dalam mengentaskan kemiskinan. Maka alhamdulillah dengan izin Allah kita punya data per RT, mana yang fakir, mana yang miskin. Kemudian 8 asnaf untuk ditunaikan zakat sesuai Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 kita sampaikan. Ada fakir, ada miskin, amil, mu'allaf, Masya Allah. Kemudian hamba sahaya, Ibnu Sabil, Fisabilillah, dan seterusnya. Ini ya jamaah, kita berharap pada Allah semoga ini jadilah pedang amal jariah kita dan jadi rumah istana di surga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu jamaah, setelah Masjid Ramah Anak menjadi pusat sosial dan pusat ibadah, alhamdulillah setelah masjid ini berdiri, kehidupan masyarakat jadi hidup lebih bahagia, tetangga harmonis, saling mengenal, saling menolong, saling membantu. Nah, kemudian kami berharap pada Allah nanti kedepannya juga menjadi solusi ekonomi umat, karena kita menginginkan umat Islam semuanya sejahtera, termasuk jamaah masjid kita. Di masjid jadi pusat kesejahteraan umat. Allahu Akbar. Semoga Allah meridhoi dan semoga Allah mengabulkan seluruh cita-cita kita. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasir. Terima kasih kepada seluruh donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala amal jariah yang terus mengalir dan rumah istana di surga. Setiap detik anak-anak yatim sholat, mohon maaf, setiap detik jamaah ini sholat, setiap detik jamaah ada yang adzan, setiap detik jamaah pengajian, maka pahalanya mengalir terus menerus kepada seluruh donatur. Setiap huruf Al-Quran yang dibacakan pahalanya terus mengalir. Matur nuwun, ini yang adzan anak-anak ya, Masya Allah. Semoga Allah meridai menjadi masjid pusat masjid peradaban Islam di daerah Jogja bagian timur. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.